在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Sembilan langkah angin berputar. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, bahkan Han Sue dan Han Yue di aula juga menjadi tercengang, dia akan mundur jika tubuhnya disentuh dalam 10 pertukaran. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Xiaoyan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Do Huang terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiaoyan mirip dengannya, mengucapkan kata-kata ini benar-benar sedikit sombong. Sepertinya adik laki-laki Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Han Qi tertawa, dia adalah orang pertama yang pulih setelah tertegun sejenak. Kebanyakan orang yang bisa masuk akademi dalam adalah individu yang sangat berbakat, karena Xiaoyan di depannya berani membuka mulut untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah atau dia benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar berharap itu yang terakhir dalam situasi seperti itu. Xiaoyan, bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode Qi afinitas angin. Agility adalah sesuatu yang dia spesialisasi, jika kamu melakukan ini, Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Karena kalian berdua telah memujiku sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa. Xiaoyan tersenyum, tatapannya berhenti pada Han Tian dan berkata, Tuan Han Tian, tolong serang. Haha, teman baik. Arogansi ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah, karena Anda bersikeras melakukannya, saya akan mencoba dan melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya dari menyentuh Anda dalam 10 pertukaran. Han Tian tertawa keras. Dia melangkah maju dan doki yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir. Segera, banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya, angin liar yang menderu-deru, menerbangkan lapisan debu di tanah aula. Hati-hati. Melihat Han Tian melakukan manuver dokinya, Han Yue dan Han Sui juga buru-buru mundur, mereka mengingatkan Xiaoyan dengan cemas. Xiaoyan memiringkan kepalanya, namun, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya, tetapi matanya yang hitam pekat telah menjadi sangat cerah saat ini. Adik Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. 9 langkah angin berbalik ini adalah keterampilan ganda yang memberi saya reputasi saya. Hari ini, saya akan menampilkannya. Jangan salahkan saya karena menindas seseorang yang lebih muda hanya karena saya lebih tua. Angin kencang berlama-lama di atas kaki Han Tian saat dia dengan lembut berteriak. Dengan segera, kakinya menginjak ke depan. Angin kencang bertiup setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin menderu. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan, detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya, mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh doki yang padat terbang melewatinya. Persepsi yang tajam, mengalir angin pada putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah telapak tangan pertamanya meleset, segera, kakinya dengan cepat membentuk 2 busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam menuju Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum di depan Han Tian, yang mengikutinya dari dekat, kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka, kekuatan dorong menyebabkan tubuh Xiaoyan melesat ke depan. Langkah meledak, ketangkasan Xiaoyan yang pertama, dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir, sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikro, efeknya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga, Xiaoyan baru saja menstabilkan dirinya saat tangisan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Angin kencang bertiup kencang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah, jari-jarinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya, bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiaoyan,
Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Han Tian mampu menggerakkan angin liar yang akan menyembunyikan tubuhnya, itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas tercetak di benak Xiao Yan. Dalam situasi seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiao Yan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang keindahan kemampuan, Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Teman baik, kamu memang punya kemampuan. Giliran keempat. Ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xiao Yan. Dia menjerit dalam-dalam dan Douqi berwarna hijau pekat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Han Tian juga sangat melonjak. Dengan suara "siu", dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Namun, yang terakhir mengelak sekali lagi dengan sudut yang tidak diharapkan orang biasa. Giliran kelima, giliran keenam, pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Han Tian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada orang selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan isap yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar. Meskipun demikian, ekspresi pemuda yang berpakaian linen masih tetap tenang. Langkah kakinya sesekali maju dan sesekali mundur atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkan dia untuk menghindari serangan Han Tian. Impresif. Wajah cantik Han Sui dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Yan yang santai. Dia akhirnya tanpa sadar berteriak dengan suara lembut. Dia memang sangat menakutkan, sepertinya dia telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yue juga mengangguk sedikit, meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang di masa lalu, dia jauh dari cara berjalan santai ini. Orang ini sangat kuat. Han Qi melihat pertukaran yang mempesona di medan pertempuran, wajahnya juga perlahan berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua itu bukan tandingannya. Menurut tebakanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen, seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Han Qi perlahan berbicara. Mari kita terus menonton dan melihat apakah dia benar-benar dapat sepenuhnya menghindari semua 9 langkah angin berputar milik saudara kedua. Han Qi tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran. 9 putaran. Wajah Han Tian sudah menjadi hijau saat ini. Angin spiral berwarna hijau tua berputar dengan liar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak, memperlihatkan tanah di bawahnya. Siu. Cahaya hijau bersinar di aula besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiao Yan saat terbang lewat. 10 putaran, 9 langkah angin. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya meleset lagi, tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara seperti lingkaran 10 kaki dari Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah, 9 angin berputar berwarna hijau tua muncul, benar-benar menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Ikuti. Segel tangan Han Tian bergerak dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin yang berputar. Segera, mereka berputar dengan liar dan merobek Xiao Yan di tengah. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda menghindarinya. Han Tian tertawa terbahak-bahak pada Xiao Yan yang tersegel dalam angin spiral. Berhenti. Teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Han Tian terdengar. Segera, ruang itu sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti sejenak. Saat angin berputar berhenti, cahaya perak bersinar seperti kilat. Itu segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya, menyeringai, dan berbicara dengan Han Tian, yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial, Anda adalah seorang elit Douzong. Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi spasial kecil yang digunakan Xiao Yan sebelumnya untuk menghentikan angin spiral jelas merupakan kekuatan spasial yang hanya bisa digunakan oleh elit Douzong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut.
Semua orang di aula, termasuk Han Qi memiliki wajah tercengang saat ini, menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan tata ruang. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin bahwa Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzong. Tuan Han Tian salah, saya belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat saya gunakan karena beberapa pertemuan yang beruntung, namun, itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab sambil tersenyum. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. Do Huang yang berusia 20 tahun atau lebih sudah mencapai batas yang bisa mereka tahan. Jika dia adalah seorang Douzong, kemungkinan besar siapapun yang melihatnya akan mengatakan, monster. Adik Xiao Yan sangat rendah hati, kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Douzong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya telah kalah dalam pertandingan ini, ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama, dengan bakat dan kemampuan Anda, kemungkinan besar Anda akan dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri bahkan di Central Plains ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan napas, matanya tiba-tiba mendarat di Han Sue dan Han Yue, dia tersenyum dan berkata, penglihatan kalian berdua gadis juga cukup bagus. Kata-kata ini, dengan makna ganda, menyebabkan wajah cantik kedua wanita ini langsung menjadi merah menyala. Han Qi juga tertawa, tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan, meskipun dia mengenakan beberapa pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam saat ini, mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia mengeluarkan perasaan tertekan yang menyebabkan seseorang kesulitan meremehkannya. Han Qi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Yan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Banyak anggota klan Han di belakang Han Qi juga berdiri berbarengan dengan wajah serius, mereka menangkupkan tangan dan membungkuk ke Xiao Yan. Han Sue dan Han Yue di samping bertukar pandang sebelum mundur selangkah dan membungkuk sedikit ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir menghadapi kesopanan yang begitu besar, sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han, dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Senyum di wajah Han Qi menjadi lebih padat saat mendengar kata-kata Xiao Yan, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan karena telah meminjamkan dukunganmu, tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda minta agar dilakukan oleh klan Han. Meskipun bukan tidak mungkin menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen dalam klan Han karena kekuatannya. Orang-orang ini sebagian besar adalah tetua klan, namun, jika mereka bertindak, kemungkinan orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Hal ini terbatas pada generasi muda, jika seseorang serius membicarakannya, tidak ada seorang pun di antara generasi muda klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba saat ini dapat dianggap telah menyelesaikan situasi yang sulit bagi klan Han. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara, saya membutuhkan beberapa bahan obat, luka di dalam tubuhku belum sembuh total, selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya. Oh, saudara Xiao Yan masih terluka. Han Qi dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiao Yan sekali lagi dinaikkan secara signifikan, dia mampu dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisi terluka, tampaknya evaluasi tersembunyi mereka terhadapnya agak rendah. Itu bukan masalah, ini adalah alkemis utama dari klan Han saya, Tuan Tua Zugan, dia adalah alkemis tingkat 5, izinkan penatua ini untuk membantu melihat Anda, itu pasti bisa membantu luka-lukamu. Tatapan Han Qi beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya, orang ini berambut putih dan berjanggut, dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di kuali obat ada 5 riak cerah yang sangat mencolok. Xiao Yan sudah melihat lelaki tua ini ketika dia memasuki ruangan tadi, namun, pihak lain jelas sedikit angkuh, dia telah menutup matanya sejak awal, tentu saja, orang tidak bisa mengatakan bahwa sesepuh ini sombong.
sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di Central Plains bertindak dengan cara ini. Selain itu, status seorang alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Zugan ini, dia paling banyak baru saja mencapai kelas Do Huang. Kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Han, namun, status alkemis tingkat 5-nya menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini, orang bisa tahu betapa panas permintaan seorang alkemis di Central Plains. Meskipun samar-samar menyadari dari mana keunggulan lelaki tua ini berasal, Xiao Yan secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan mengingat karakternya. Ini hanya alkemis tingkat 5, klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta karun, tapi di mata Xiao Yan, orang ini tidak penting dan biasa. Pada saat ini, Tuan Tua Zugan ini akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Han Qi. Matanya melirik Xiao Yan sebelum segera berbicara dengan sikap acuh tak acuh, datang dan biarkan aku yang dulu untuk melihatnya. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Dengan level alkimia saat ini, dia pasti berada di level menengah ke atas dari level 6 alkemis jika seseorang mengevaluasi kemampuannya. Orang tua di seberangnya paling banyak adalah alkemis tingkat 5, namun orang tua ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Jarak di antara tiap tingkatan di antara alkemis sama seperti di antara pil obat, mereka terpisah dari surga dan bumi, kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti api surgawi, atau beberapa kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tingkat dan berhasil memperbaiki pil obat. Alasan Xiao Yan bisa melakukan ini sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiao Yan tersenyum saat memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Zugan. Zugan bahkan tidak berdiri, dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiao Yan. Tangan keriputnya ditempatkan di tangan Xiao Yan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Mengaung, kekuatan spiritual Zugan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan saat persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari nyala api muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Zugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung berapi saat raungan terdengar. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat itu, kekuatan spiritual milik Zugan muncul seperti binatang buas yang telah bertemu dengan harimau, Raja Gunung. Sebuah rintihan terdengar saat membawa kengerian, itu mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Zugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiao Yan seolah-olah dia tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga buru-buru mundur dengan beberapa langkah. Dia memandang Xiao Yan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara bergetar, kamu. Zugan secara alami bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiao Yan sebelumnya, itu terbentuk dari nyala api yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan Zugan, bagaimanapun, adalah bahwa bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan yang 10 hingga 100 kali lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar, yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya. Zugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Namun, pemuda di depannya ini yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun apakah mungkin dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkat pemuda ini, pasti lebih tinggi dari miliknya. Pak Tua Zugan, ada apa? Tindakan ketakutan yang tiba-tiba dari Zugan juga menyebabkan kelompok Han Qi di sampingnya terkejut, mereka buru-buru bertanya. Bagian dalam tubuh saya sedikit aneh. Tuan Tua Zugan sedikit terkejut. Tidak apa-apa, Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya secara sepintas dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan di atasnya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke Zugan. Dia berkata, tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan ini, menjadi alkemis tingkat 5,
Anda harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Mintalah seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan, mereka penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Han Qi dan yang lainnya tersenyum pahit. Zugan ini bukanlah seseorang dari klan Han, terlebih lagi, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi alkemis utama mereka. Ada beberapa anggota dalam klan yang bisa membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih di hadapan nada tidak sopan Xiao Yan. Namun, saat Han Qi bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi, Zugan segera menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 lebih bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ramuan obat ini hanya akan digunakan saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda, Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih ramuan obat yang kekuatan obatnya paling awet. Zugan dengan hati-hati mengambil kertas putih itu, buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkatan pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Zugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid saat menyampaikan pengetahuan alkimia. Dengan bisa merawat alkemis muda tingkat tinggi, kemungkinan guru Xiao Yan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin saja eksistensi Grandmaster di wilayah Central Plains. Setelah melihat sikap sopan Zugan, Han Qi dan yang lainnya, yang ingin membantu memberikan kata-kata yang baik untuk Xiao Yan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah karakter hari ini? Han Yue dan Han Sue tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya samar-samar menyadari bahwa Xiao Yan juga memiliki status alkemis. Sepertinya sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi ketika Xiao Yan dan Zugan melakukan kontak sebelumnya, karena interaksi itulah yang menyebabkan Zugan yang biasanya angkuh menjadi seperti ini. Saat kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa terkejut. Xiao Yan mampu menghilangkan kesombongan Zugan. Jelas, Xiao Yan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Zugan. Selain itu, jika seseorang ingin mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk menjadi orang yang terhormat ini, paling tidak seseorang harus memiliki tingkat alkemis yang lebih tinggi daripada pihak lain. Dengan kata lain, Xiao Yan kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan tingkat 6. Tawa lembut kedua wanita itu juga membangunkan Han Qi dan yang lainnya dari keadaan membosankan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini sepertinya memiliki aura yang tak terduga. Sue, bawalah saudara Xiao Yan dan cari kamar untuknya beristirahat. Soal bahan obat harusnya bisa selesai hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Han Qi tersenyum saat dia menangani situasinya. Han Sue mengangguk sedikit, dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara pelan, "Kakak Xiao Yan, tolong ikuti aku." Tanpa disadari, cara dia biasa memanggil Xiao Yan menjadi jauh lebih akrab. Xiao Yan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini, dia menangkupkan tangannya ke Han Qi dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Sue. Ekspresi Han Qi berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat kedua punggung yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Zugan dan bertanya, "Tuan Zugan, tadi?" Zugan menghela napas, tatapannya beralih ke Han Yue saat dia bertanya dengan agak hati-hati, "Tuan Xiao Yan ini juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Han Yue tidak menyembunyikan apapun sehubungan dengan ini. Tangannya yang halus menarik seutas rambut perak di depan dahinya sebelum dia menutupi mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Zu tua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Xiao Yan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh aula mengeluarkan suara orang-orang yang menghirup udara dingin saat kata-kata ini terdengar. Tangan Zugan, yang sudah mengharapkan ini, gemetar sambil membelai janggutnya. Dia akhirnya mencabut rambutnya. Sepertinya Sue benar-benar melakukan pelayanan yang bagus kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang hebat. Han Qi bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. "Semua orang dengarkan,
beri Xiaoyan perawatan terbaik. Jangan remehkan dia sedikit pun, setiap anggota klan yang berani menyinggung perasaannya akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Semua anggota klan dengan tergesa-gesa menerima permintaan itu ketika mereka mendengar teriakan keras Han Qi. Seorang pemuda kelas Do Huang mungkin tidak cukup bagi klan Han untuk bertindak dengan cara ini, namun, jika status alkemis yang melampaui Zhu Gan ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus bersahabat dengannya dengan segala cara yang mungkin. Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di Central Plains dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih banyak dari tempat lain, oleh karena itu, dibutuhkan jumlah pil obat yang lebih banyak daripada tempat lain.